Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Armandi Tomo dari D3 Desain Komunikasi Visual UNS yang telah bersedia menjadi narasumber untuk memberikan informasi terkait pelunasan. Perkenalkan, nama saya Faradian dan juga teman-teman saya ada Riana, Satria, Ziad dan juga Islam. Mata kuliah Universitas. Baik, kita mulai aja ke pertanyaan pertama. Kakak kan di bagian humas himpunan kan ya? Ya, bisa humas himpunan, bisa sama humas pameran DKV juga bisa. Bagaimana cara humas organisasi kakak menyampaikan informasi kepada publik? Cara menyampaikan informasi kepada publik. Oh ya, jadi ini aku mau ngomong dulu dari HMP sama pameran dulu, jadi biar nanti teman-teman pada tahu itu nanti humasnya kayak gimana. Nah, jadi kalau di D3 DKV setiap tahun itu ada yang namanya pamerannya itu namanya Deskomvis. Nah, Deskomvis itu adalah pameran tahunan dari D3 Desain Komunikasi Visual UNF yang itu fungsinya supaya ini itu wajib dan tiap tahun ada. Nah, di agenda Deskomvis itu nanti dari pihak HMP itu kebanyakan dari pihak HMP itu yang akan jadi panitia intinya. Jadi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada humas dan yang lain. Nah, itu biasanya kalau yang anggota inti yang yang kayak bendahara, humas, sekretaris itu ngambilnya dari HMP. Nah, karena di HMP sendiri saya udah jadi humas. Nah, di pameran Deskomvis ini kebetulan juga jadi humas. Nah, jadi tugas humas itu adalah misal nih kita kan mau ngadain pameran di mall. Nah, tugas kita sebagai humas itu kita ini kan nanti akan berhubungan dengan pihak mall dan pihak masyarakat yang akan kita undang. Terus itu gimana caranya supaya kita ini inspirasi dari anak D3 DKV, gimana sih supaya acara ini berhasil. Nah, kita kalau menyampaikan informasi itu yang pertama harus jelas, dan kita harus menjelaskan dari awal apa sih itu D3 DKV UNS, apa sih itu pameran D3 DKV UNS. Nah, supaya nanti masyarakat udah ada gambaran. Nah, otomatis kalau semisal mereka udah ada gambaran kan, mereka itu jadi oh ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini. Jadi mereka itu nggak awam gitu. Jadi mereka udah tahu dan kita jadi lebih mudah mengkomunikasikannya. Nah, cara mengkomunikasikannya dengan benar itu yaitu tadi caranya kita harus ngejelasin dari awal kita ini siapa, terus kita mau apa. Kemudian kita juga jelasinnya itu secara detail gitu biar masyarakat atau komunikan kita, orang yang kita ajak komunikasi itu benar-benar ngerti dan mereka itu nggak salah tangkap. Paling penting itu di situ. Nah, kemudian yang kedua itu kita itu juga harus tanggap. Jadi kita kalau misal ada orang ngajak ngobrol atau orang ngajak berdiskusi itu kita harus tanggap, harus nyambung supaya informasi yang kita sampaikan itu juga jelas. Dia nyampaikan sesuatu ke kita jelas, kita menyampaikan ke dia pun juga jelas gitu. Terus yang ketiga itu lebih ke lebih ke attitude kita kalau kita jadi humas itu kayak gimana gitu. Terus Kak, platform atau media apa aja yang digunain buat memberikan informasi kepada publik? Kalau informasi kepada publik
itu kita biasanya sih pakainya sosmed ya. Kalau yang jadi itu kalau di D3DKV itu ada mata kuliah namanya publikasi. Nah, publikasi itu kita gimana sih caranya publik itu bisa ngerti apa yang kita sampaikan. Jadi kita itu nggak cuma mikir medianya apa aja, cuma kita mikir jalannya itu gimana. Nah, kalau yang kalau pengalaman dari dulu sampai sekarang itu kita biasanya pakainya yang pertama itu sosmed dulu. Sosmed kayak semisal WA atau Instagram. Biasanya paling sering itu Instagram. Tapi kalau misal undangan itu kita ngirimnya lewat WA. Kadang bisa juga lewat email juga bisa. Tapi biasanya kalau sekarang pada pakainya itu PDF terus dikirim ke WA. Karena kalau misal kita ngirim ke WA itu nanti kan si komunikan atau publik itu kan lebih mudah merespon daripada mereka membuka email gitu. Jadi cuma kayak Instagram sama WA gitu doang? Ada juga media itu kan media digital. Kalau yang media beneran juga ada, kayak kita pakai poster, baliho sama pamflet itu juga bisa. Terus lewat ke apa namanya, kalau kita pidato ngomong di panggung gitu juga bisa ya gitu. Cuman itu kayak cuman pas ada acara resmi doang. Kalau misal acara nggak resmi gitu ya kita ngobrol santai aja gitu. Lalu bagaimana cara kampanye organisasi kakak nih tentang program baru atau hal-hal yang menarik di organisasi kakak gitu? Nah, jadi kalau kan di D3DKV kan ada himpunan D3DKV namanya Gama Dipta DKV atau Keluarga Mahasiswa Diploma 3 Desain Komunikasi Visual UNS. Nah, itu saat ini kalau di HMP kita ini kan orangnya baru ada sekitar 20 orang. Itu gabungan dari dua angkatan 2018, 2019 sama. Nah, ini kita lagi ngerencanain mau ngerekrut adik-adik 2020 supaya biar mau ikut HMP. Nah, kalau sekarang kan corona kan nggak bisa ketemu. Jadi adik-adik 2020 ini dari mereka pengumuman keterima universitas sampai registrasi berkas-berkasnya itu secara online. Jadi mereka itu datang ke Solo, itu datang ke kampus cuma sekali doang, habis itu balik ke rumah daerah masing-masing dan secara online. Nah, caranya kita mengkampanyekan supaya adik-adik 2020 mau ikut HMP ini, kita kayak ngadain semacam Google Meet, terus kita kayak jelasin dari awal. Jadi kan mereka kan mungkin mereka sesama teman seangkatan kan mungkin juga belum pernah ketemu, belum akrab. Kalau yang angkatan 2018 kan dulu semasa belum corona masih kuliah di kampus, masih bisa ketemu nih, otomatis kita lebih enak daripada angkatan 2020. Nah, kendalanya anak 2020 ini gimana caranya kita ini bisa, pertama mereka harus akrab dulu, makanya kita ngadain pendekatan. Nah, pendekatannya itu ya bisa kayak saling nyimpen nomor WA atau mungkin vid call bareng atau mungkin kayak bikin video-video collab kayak misal TikTok disambung-sambung itu juga adik-adik kemarin kayak itu. Nah, setelah mulai akrab kan nanti mereka kalau misal kita kasih masukan kan mereka jadi tahu oh gini gitu, bisa lebih paham. Nah, kemudian kalau untuk mengkampanyekan yang pameran itu tadi, kita mungkin kan kalau di sekolah vokasi UNS itu kan mahasiswa jurusan D3 atau D4 lainnya kan nggak terlalu tahu sama pameran D3DKV atau Daiskomvis ini. Nah, caranya itu kita mempromosikannya ya kita lewat sosmed itu tadi, itu sama kita ngasih tahu kalau ini loh karyanya anak D3DKV itu kayak gini, nanti kalian bisa mampir. Pokoknya kita kayak mengiklankan, kita ngasih tahu sesuatu yang baik-baik dari kita. Ya mungkin itu.
Apakah ada tantangan tersendiri buat kakak untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan tren masa kini? Oh ya itu. Jadi sebenarnya kalau tantangan itu banyak ya. Kita ini kan tahu kalau di sosial media itu orangnya banyak banget. Nggak cuman nggak itu, dan itu banyaknya itu dari berbagai kalangan. Ada yang dia itu smart, ada yang dia itu kurang smart, ada yang dia itu suka, ada yang nggak suka, ada yang dia itu dewasa, ada yang belum dewasa, terus ada juga yang dia itu peduli sama nggak peduli. Nah, misalnya kita mau mengkampanyekan sesuatu, contohnya apa ya, misal kalau sekarang ini kan kita, misal nih ada, kalau yang lagi ngetren sekarang kan, contohnya gini deh, kalau yang lagi ngetren sekarang itu kan ada tuh kayak yang kemarin ada pemberitaan katanya PNS tunjangannya naik nih. Nah, kalau PNS tunjangan naik itu kan se-Indonesia kalau misal lihat di postingan berita ini, dia bakalan tahu, oh ternyata gaji PNS naik. Terus kan ada yang kontra, ada yang enggak, ada yang hujat, ada yang suka, ada yang anu. Nah itu udah jadi tantangan sendiri gitu. Jadi kalau misal kita membuat informasi atau berita apapun kepada publik itu udah pasti kayak itu bakalan terjadi. Cuman gimana caranya supaya kita ini bisa menyampaikannya itu baik, bisa menghadapi tantangan tersebut itu, yang pertama kita harus membuat informasi yang sekiranya itu dibutuhkan masyarakat, sama terpenting dan dibutuhkan sama masyarakat. Terus yang kedua, kita gimana cara kita menyampaikannya, mulai dari kayak elemen visual, elemen verbal, terus elemen intinya isi beritanya itu apa aja yang mau kita sampaikan itu harus sesuai lah sama masyarakat. Kalaupun misal kita nanti, kalaupun itu nanti beritanya kurang sesuai dengan masyarakat, ya berarti itu gimana caranya kita nanti menghadapi warga sosial media yang dia kurang setuju gitu. Biasanya kalau kita membuat suatu pemberitaan yang besar kan harus hati-hati, soalnya nanti bakalan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang report mungkin kayak gitu. Nah, tantangannya itu kita itu harus adil. Jadi kita enggak memihak salah satu pihak, kita cuman menyampaikan sesuatu doang. Jadi fungsinya kita itu cuman menyampaikan sesuatu doang dan menyatukan. Jangan sampai kalau kita bikin informasi itu nanti malah jadi pecah belah. Kok kita membuat suatu informasi tapi yang lihat sama yang komen kayak berantem. Nah, kita ini sebagai humas itu kayak menyatukan mereka ini. Nah, makanya kita itu juga harus pintar-pintar kalau membuat informasi sama menyajikannya ke masyarakat itu gimana. Terus sama ya itu tadi sih, lebih ke gimana caranya kita ini, tantangan kita itu kayak kita gimana caranya kita bisa menyatukan masyarakat itu, bukan malah membuat mereka jadi terpecah belah gitu. Jangan sampai kita nyampaikan informasi tapi malah membuat suatu terpecah belah gitu. Lebih ke kayak gitu. Terus nih menurut kakak, langkah awal apa aja yang harus dilakukan seorang humas ketika ingin memulai kreativitas di era digital ini? Ini humas, maksudnya humas dalam artian kita sendiri menciptakan sesuatu sendiri buat dikasih ke masyarakat, atau kita tergabung dalam suatu organisasi terus ingin menyampaikan sesuatu ke masyarakat itu? Terhubung di dalam organisasi itu kak? Oh, kalau di dalam organisasi, yang pertama ya, kalau kita ini ikut suatu organisasi itu harus jelas gitu, harus positif, harus jelas, harus positif. Terus kita ini jadi dari organisasi terus disampaikan ke masyarakat gitu kan tadi? Ya gitu. Oh, nah itu jadi kita pertama kita harus beresin dulu nih, kita harus yang di dalam organisasi itu harus beres dulu semua. Harus beres dulu semua itu. Jadi misal gini nih,
kita kan mau ngadain pameran nih, kita mau ngadain pameran di 3D Cafe tahun 2021 gitu. Amin lah kalau misal corona udah selesai. Nah itu kita pertama kita harus menghubungkan yang internal dulu, kita menghubungin orang-orang dalam dulu, kita beresin semua masalah yang ada di dalam organisasi ini. Jadi nanti harus clear persiapan untuk pameran itu kayak gimana. Jadi kita fungsinya kita ini nggak cuma kita menghubungkan dari organisasi kita ke luar, tapi kita juga harus menghubungin orang-orang yang ada di dalam organisasi ini, panitia ini atau tim sukses ini, biar mereka itu nggak miskom gitu. Jadi mereka udah beres. Jadi kalau misal kita dalam rapat itu, kita fungsinya kita itu kayak menangkap semua informasi yang ada. Jadi kita juga tahu perkembangannya ketua sampai mana, perkembangannya sekretaris sampai mana, terus bendahara udah megang uang berapa, terus nanti bagian display, bagian tempat sama kreativitas gimana, terus bagian perlengkapan gimana, bagian kebersihan gimana, itu kita udah harus tahu semua dulu. Pertama itu. Nah, kalau kita udah tahu, kemudian kita menyampaikan ulang nih, kita ngasih tahu ulang ke semua orang yang ada di dalam organisasi ini, organisasi kita, biar semua panitia sama semua teman-teman kita itu tahu dulu, biar beres. Oh, jadi kalau misal nanti ada orang luar tanya atau ada penonton orang lain mau tanya, itu biar tahu gitu loh, jangan sampai ketika kita kitanya malah nggak tahu. Nah, fungsinya kita ini, kita menjembatani dulu teman-teman kita. Setelah kita menjembatani, itu nanti kita kemudian, misalnya kita mau nyewa tempat di stadion. Nah, otomatis yang akan menghubungi bagian pihak stadion itu kita sebagai humas. Nah, fungsinya kita ini, kita jelasin semua dari awal. Saya sama kayak yang pertama tadi, kita jelasin dari awal gimana caranya si pihak stadion itu bisa langsung ngerti sama semua yang di dalam organisasi kita ini kayak gimana, sama nanti pamerannya kayak gimana. Nah, jadi kita pertama membereskan yang ada di dalam dulu, terus kita lagi eksekusi ke eksternalnya, seperti kayak gitu. Baik, sudah terasa nih kita sudah di penghujung cara tadi. Ya. Menurut kakak, strategi apa yang dapat diikuti untuk membantu mengarahkan agar komunikasi di media sosial dapat berjalan dengan lancar? Mengarahkan gimana caranya supaya media informasi yang ada di sosmed itu bisa lancar. Lancar itu jadi yang pertama itu contohnya gini deh, kalau di universitas kita ini kan biasanya kalau misalnya paling contoh gampangnya itu kan sekarang kita semua pakainya pada Instagram. Nah, kalau di Instagram itu kan gambarnya banyak banget, informasinya banyak banget. Terus kemudian kita ini seolah jadi kalau misal ada masyarakat lihat itu, misalnya kita lihat di yang akun ini sebenarnya yang disampaikan itu sama kayak yang di akun sebelah, cuman cara penyampaiannya berbeda, makanya mereka jadi bingung, ini kok kayak gini sih. Nah, kalau dari aku sendiri, kalau aku pribadi sendiri, caranya kita nggak ngomongin, kita kalau ngomong itu harus seutuhnya. Jadi kita memberikan informasi secara utuh, seenggaknya kita bisa ngasih link atau mencantumkan link ke alamat yang lebih lengkap. Contohnya kayak itu. Terus yang kedua itu, nah jadi ada kemarin nih kejadian kayak gini. Kalau di UNS itu kan biasanya kalau udah mau liburan kayak gini bakalan ada pengumuman di sosmed tiap halaman BEM, tiap halaman sama BEMA, sama dari akun resmi Instagramnya kampus itu bakalan kayak ngumumin keringanan UKT, keringanan biaya semester buat semester besok. Nah, jadi itu ada yang dia itu
nge-share duluan, terus yang akun lain nge-share-nya ketinggalan gitu, itu kan bisa bikin bingung lah. Caranya gimana supaya kita ini bisa, maksudnya enggak kayak gitu, kita ini kerjasama gitu. Jadi kita kan sebagai humas nih, misal kita yang megang akun Instagramnya HMP kita, nah itu nanti kita juga ngehubungin dari pihak BEM fakultas atau BEM sekolah vokasi. Kita nanti kesepakatan, nanti kita tanggal segini jam segini bakalan ngepost tentang informasi keringanan biaya semester buat semester depan. Pertama itu, jadi biar kalau ada komunikasi kan nanti kita kan bisa jadi kompak gitu, ngepostnya bareng, jamnya bareng, terus nanti semua pada lihat. Tapi kalau misal ada yang ketinggalan kan gimana ya, kalau misal ada yang ketinggalan itu yang kena itu biasanya kita, pihak humas atau pihak media humas itu selalu yang kena. Nah, yang paling penting itu kita kalau bikin informasi itu selaras gitu. Intinya jangan sampai ketika di sosial media itu banyak banget informasi berterbaran kayak gitu, jangan sampai masyarakat itu nggak tahu. Nah, makanya kita membuat postingan milik kita sendiri yang itu ditujukan ke pemirsa kita, kayak followers kita gitu. Jadi kita lebih ke penyajian informasinya kita yang benar itu gimana sih. Terus kita juga memastiin kalau misal ada orang tanya gitu, terus kita bilang, oh ya nanti silakan lihat ke halaman ini, lihat ke akun Instagram ini. Nah itu langsung paham, kita harus bisa gimana caranya. Kalau misal kita jelasin itu, nanti kalau misal kita nyuruh dia lihat ke akun ini atau ke halaman ini, dia langsung ngerti. Jadi lebih ke gimana caranya warga media sosial atau komunikan kita yang kita ajak ngobrol itu langsung ngerti. Intinya gitu sih. Kita sudah berbincang-bincang dengan Kak Ahmad dan banyak informasi dan sangat bermanfaat sekali tentunya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Ahmad yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara. Oh iya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.